ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Tidak ada ideologi lain yang lebih tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain Pancasila. Jangan ragu lagi dengan Pancasila. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini pernah mempunyai masa kelam, tragedi yang sangat memilukan. Jangan sampai itu terjadi. Dan meyakinkan bahwa tidak ada ideologi lain yang tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain Pancasila. Mirip 64 tahun lalu, orang berseragam datangi pondok pesantren jam 12 malam minta data ustadz dan santri. 2 hari yang lalu, sekitar jam 12 malam, saya mendapatkan pengaduan dari salah seorang pengasuh pesantren yang didatangi aparat untuk semua santrinya dilakukan cek jam 12 malam. Pakai seragam tertentu tapi bukan seragam kesehatan, dan kalau toh kesehatan saya yakin tidak jam 12 malam. Tanya kepada saya bagaimana, tolak dengan tegas, tolak. Kemudian 1 jam atau setengah jam berikutnya datang mereka yang berseragam aparat keamanan. Ya, kalau seragamnya sih Satpol PP dan polisi, tapi saya tidak yakin itu Satpol PP beneran atau polisi beneran, tapi seragamnya katanya itu. Difoto kok, difoto diberikan saya. Minta agar santrinya didata, minta data santri dan para ustadz. Saya lebih geram. Saya lebih geram karena saya ingat apa yang terjadi pada tahun 64 yang lalu. Ingat betul betapa ayah saya digerebek jam 10 malam. Sudah pernah saya ceritakan di sini. Minta daftar nama ustadz dan santri. Saya bilang tolak, jangan berikan. Marah-marah. Sudah, kalau marah-marah biar marah, biar pokoknya jangan sampai diberikan. Melalui YouTube ini kepada semua pengasuh pesantren di seluruh Indonesia, saya sebagai sekretaris pembina YP3I, Yayasan Penguatan Peran Pesantren seluruh Indonesia, saya serukan kepada seluruh pesantren di seluruh Indonesia, para pengasuhnya, tolong waspada. Sejarah akan berulang. Ini yang terjadi pada tahun 64 yang lalu. Saya masih kecil, tapi saya sudah beneh lah, sudah beneh, umur 10 tahun kok. Katanya ayah saya tahun 48 juga terjadi seperti itu. Bahkan kalau penyiaran membaca buku Banjir Darah akan bisa membaca betapa luar biasanya. Nggak terima gitu, nggak hanya minta ngetes atau minta daftar, datang membawa pedang, membawa celurit, langsung mengambil. Saya tidak menuduh siapapun, tapi saya serukan, ayo kita hadapi bersama. Jangan gentar. Umat Islam kalau kompak, kalau bersatu, Allah SWT pasti memberikan pertolongan. Iyalah, silakan baca Al-Quran surah Al-Anfal itu. Mengapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu kuat? Karena kompak, karena bersatu. Ini jangan mau digoyah-goyah. Mirip 64 tahun lalu, orang berseragam datangi pondok pesantren jam 12 malam minta data ustadz dan santri.
Beredar sebuah video yang menyebut ada gerakan mencurigakan yang dilakukan oknum berseragam Satpol PP dan kepolisian yang diduga terjadi di Jombang yang berniat gelar swab test malam hari di Ponpes. Bahkan setengah jam kemudian disebutkan ada orang berseragam Satpol PP dan polisi datang dan meminta data ustadz dan santri. Pernyataan itu disampaikan Kiai Haji Ahmad Zahro dan dilansir di akun YouTube NU Garis Lurus dan diunggah pada 26 September 2020. Kemudian 1 jam atau setengah jam kemudian datang mereka yang berseragam aparat keamanan jika seragamnya dari sepertinya Satpol PP dan polisi. Tapi dia tidak yakin itu adalah Satpol PP dan beneran atau polisi. Tapi seragamnya difoto seperti Satpol PP. Dia meminta agar santrinya didata dan juga selain itu meminta data para ustadz. Begitulah kata Ahmad Zahro. Menanggapi hal itu, Kapolres Jombang AKBP Agung Satyo Nugroho mengatakan akan mengecek apakah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Zahro itu benar. Pembantaian ulama dan santri, darah di Madiun September 1948. Oleh Andi Riansyah, pegiat jejak Islam untuk bangsa, JIB. Seorang antropolog Amerika, Robert J., yang mulai tahun 1953 turun ke Jawa Tengah menggambarkan kekejaman PKI. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melenyapkan bukan saja para pejabat pemerintah pusat, tapi juga penduduk biasa yang merasa dendam. Mereka itu terutama ulama-ulama tradisionalis, santri, dan lain-lain yang dikenal karena kesalehan mereka kepada Islam. Mereka ini ditembak, dibakar sampai mati atau dicincang-cincang. Kadang-kadang ketiganya sekaligus. Masjid dan madrasah dibakar, rumah-rumah pemeluknya dirampok dan juga dirusak. Seorang narasumbernya bercerita kepada Robert J., "Kami mulai mendengar kabar itu dari Madiun. Ulama-ulama dan santri-santri mereka dikunci di dalam madrasah, lalu madrasah-madrasah itu dibakar. Mereka itu tidak berbuat apa-apa, orang-orang tua yang sudah ubanan, orang-orang dan anak laki-laki yang baik hanya karena mereka itu muslim saja. Orang dibawa ke alun-alun kota di depan masjid, kemudian kepala mereka dipancung. Parit-parit di sepanjang jalan itu digenangi darah setinggi 3 cm. Di Madiun, Sinpo menulis laporan dari saksi mata sesudah perebutan kekuasaan menyusul tindakan pembersihan. Semoga pemimpin Masyumi dan PNI ditangkap atau dibunuh dengan tidak diperiksa pula. Kekejaman di kota Madiun menjadi memuncak ketika barisan Warok Ponorogo masuk kota dengan bersenjata revolver dan juga kelawang, di mana ada terdapat orang-orang Masyumi, PNI atau yang dicurigakan zonder. Banyak cincong lagi lantas ditembak. Belum puas dengan cara tersebut, korban itu lalu didatangi dan juga dikasih bekerja tanpa dipisahkan kepalanya dan sang korban dari tubuhnya. Kejadian atau pembunuhan sejarah ini dilakukan di berbagai bagian dari kota dan juga sekitarnya. Hingga dalam tempo beberapa hari saja darah manusia telah membanjiri kota Madiun. Sungguh, keadaan yang sangat mengerikan terutama jika orang melihat dengan mata sendiri orang-orang yang dibunuh pating geletak di sepanjang jalan sampai beberapa hari tidak ada yang mengangkat. Sinpo 1 Oktober 1948 memberitakan, pemberontakan komunis itu ditujukan karena kaum FDR PKI merasa tidak suka pada Masyumi dan banyak sekali orang-orang yang Masyumi di daerah yang didudukan oleh komunis telah dibunuh dengan kekejaman. Dan di Madiun, Sinpo menulis laporan dari saksi mata sesudah perebutan kekuasaan menyusul tindakan pembersihan. Belakangan, tim koran Jawa Pos yang terdiri atas Maksum Sunyoto dan Zainuddin mewawancarai saksi-saksi hidup baik tokoh-tokoh yang turut dalam operasi penumpasan maupun para korban yang luput dari aksi pembantaian oleh kaum komunis. Hasil wawancaranya mengungkap PKI memakan korban, khususnya kiai. Salah satu yang menjadi sasaran adalah pesantren Sabilul Muttaqin atau yang lebih dikenal dengan pesantren Takran.
Bersamaan dengan kudeta terhadap pemerintah, pendukung PKI mengincar tokoh-tokoh dari pesantren Takran yang dianggap sebagai musuh utama mereka. Sebab pesantren Takran pimpinan Kiai Imam Mursyid Muttaqin yang masih berusia 28 tahun itu adalah pesantren yang paling berwibawa di kawasan Magetan. Pada tanggal 17 September 1948, tepatnya hari Jumat Pon, Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang berasal dari Tulungagung dan Tegalrejo berpamitan kepada Kiai Imam Mursyid. Kepergian Kiai Hamzah dan Kiai Nurun ke Burikan ternyata untuk yang terakhir kalinya. Sebab pada hari Sabtu Wage 18 September 1958, pesantren Burikan diserbu oleh PKI dan tokoh-tokoh pesantren serta para santri termasuk Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang masih ada di pesantren tersebut diseret ke desa Batokan yang letaknya hanya 500 meter dari pesantren Burikan. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun termasuk di antara para korban yang dibantai oleh PKI di lubang pembantaian Batokan. Seusai sholat Jumat tanggal 17 September 1958, Kiai Imam Mursyid didatangi oleh tokoh-tokoh PKI. Muhammad Kamil kenal dengan beberapa orang di antara tokoh PK yang datang itu seperti Suhud dan Ilyas alias Sipit. Sipit sebenarnya santri dari Mas Imam Mursyid, tapi entah mengapa dia bisa menjadi PKI. Sipit sendiri, menurut Kamil ketika itu dikenal sebagai kepala Takran yang kemana-mana selalu membawa senapan. Tetapi sejak jauh hari Kiai Imam Mursyid sudah mulai meragukan kesetiaan Sipit. Hal itu terungkap dari pernyataan Kiai Imam Mursyid kepada Kamil tentang itikat baik dari Sipit. Waktu didatangi ke tokoh-tokoh PKI, Kiai Imam Mursyid diajak keluar dari musola kecil di sisi rumah Kamil. Dan menurut Kamil, Kiai Imam Mursyid akan diajak bermusyawarah mengenai Republik Soviet Indonesia dengan PKI-nya. Keberangkatan Kiai Imam Mursyid bersama orang-orang PKI itu tentu saja merisaukan warga pesantren. Sebab warga pesantren tak menduga bahwa Kiai Imam Mursyid akan menurut begitu saja diajak berunding oleh PKI. Sementara Kiai Zakaria, salah seorang saksi yang diwawancarai tim jurnalis Islam Bersatu atau Jitu, yang saat kejadian masih menjadi santri 13 tahun di pesantren Sabilil Muttaqin bercerita. Salah satu pendiri pesantren Sabilil Muttaqin, Kiai Imam Mursyid didatangi oleh Suhud. Suhud adalah seorang camat PKI, mobilnya hitam. Di sisinya berdiri dua orang, yang satu membawa stand gun dan yang satu lagi membawa karaben. Di hadapan santri-santri, Suhud membaca Inna lillah ha'illa yugairuma bihaumin hatta la yugairuma bin anfusihim. Jadi dia itu mau melakukan perubahan di Indonesia. Lalu Kiai Imam Mursyid diculik olehnya. Kata Suhud, Pak Kiai mau diajak berunding. Pak Kiai dibawa ke sana sambil menunjuk ke arah Gorang Gareng. Tapi sampai sekarang tidak ada datanya di mana beliau dibunuh. Waktu itu para santri di Takran berkumpul dengan perasaan was-was terhadap rencana kepergian Kiai mereka bersama PKI. Setelah Suhud menenangkan suasana dengan dalilnya, di depan pendopo pesantren Kiai Imam Mursyid dinaikkan ke mobil. Tetapi sebelum mobil berangkat, Imam Faham, saudara sepupu Kiai Imam Mursyid sekaligus santri yang setia, meminta kepada PKI agar diperkenankan ikut naik mobil mendampingi pemimpinnya. Permohonan Imam Faham itu pun dikabulkan oleh PKI dan mereka pun meluncur ke luar kawasan pesantren. Iskan, salah seorang saksi mata, juga menyatakan bahwa pesantren Takran sudah dikepung oleh ratusan PKI. Menurut Iskan, sebelum itu pihak PKI memang sudah mengancam jika Kiai Imam Mursyid tak mau menyerah dan mendukung mereka, maka pesantren akan dibumi hanguskan. Dan mungkin menurut Iskan, apabila Jumat itu Kiai Imam Mursyid tak berhasil dibawa PKI, bisa dipastikan pesantren akan dibakar. Dan dengan demikian korban akan sangat besar. Iskan menduga Kiai Imam Mursyid mau ikut PKI untuk menghindari terjadinya korban yang lebih besar di antara para pengikutnya. Pada hari Minggu Kliwon 19 September 1948, kurir PKI yang lain datang lagi menyampaikan pesan bahwa Kiai Imam Mursyid belum bisa pulang. Malah mereka mengatakan perundingan tersebut membutuhkan kehadiran Kiai Muhammad Nur, sepupu Kiai Imam Mursyid yang selama itu ikut memimpin pesantren Takran. Kiai Muhammad Nur begitu mendengar pesan dari kurir tersebut, diam-diam mendatangi markas PKI di Gorang Gareng 6 km. Di sebelah barat Takran, tapi di tengah jalan ia ditangkap PKI dan sempat ditawan di sebuah tempat Takran. Kurir PKI berulang kali datang ke pesantren setelah Kiai Muhammad Nur dibawa ke Gorang Gareng. Dia mengatakan bahwa Kiai Mursyid dan Kiai Muhammad Nur baru bisa kembali setelah Ustadz Muhammad Tarmuji, adik Kiai Imam Mursyid juga sebagai tokoh pemuda, datang menjemput ke Gorang Gareng. PKI mengatakan bahwa Kiai Imam Mursyid dan Kiai Muhammad Nur baru bisa kembali setelah Ustadz Muhammad Tarmuji, adik Kiai dari Imam Mursyid yang juga sebagai tokoh pemuda, datang menjemputnya. Mendapat informasi seperti itu, Tarmuji secepatnya menyelamatkan diri. Apalagi dia juga diberitahu bahwa dialah yang mendapat giliran dicari PKI. Meskipun tak menemukan Tarmuji, PKI terus menangkapi tokoh-tokoh pesantren seperti Ustadz Ahmad Baidawi, Muhammad Maijo, Rofi'i,
Suharto Martono, Kadimin, Rekso Siswoyo, Hussein Hartono, dan Hadi Adaba. Yang terakhir adalah guru pesantren yang didatangkan dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Saat itu pesantren Takran memang sangat terkenal dan muridnya datang dari berbagai daerah termasuk dari luar Jawa. Mereka itu akhirnya memang tak pernah kembali, bahkan sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian PKI yang tersebar di berbagai tempat di Magetan. Bahkan hingga tahun 1990, mayat Kiai Imam Mursyid yang tak kunjung ditemukan. Dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri, daftar ini ditemukan oleh pasukan Siliwangi, nama Kiai Imam Mursyid tak ada. Di desa Cigrok, sebelah selatan Takran terdapat sumur tua yang digunakan PKI sebagai tempat pembuangan korban-korbannya. Sumur tua Cigrok ini terletak di belakang rumah Tote Renu, seorang warga yang sebenarnya bukan orang PKI, justru dialah yang melaporkan kegiatan PKI di sumurnya itu kepada kepala desanya. Di dekat rumah Cotreno tinggal pula Muslim, seorang santri yang menjadi saksi kebiadaban PKI dalam melakukan pembantaian di sumur tua itu tahun 1948. Muslim menceritakan pada malam terjadinya penjagalan itu, semua orang tak berani keluar rumah. Malam itu dia mendengar suara bentakan surat pimpinan PKI yang berasal dari desa Petung Rejo. Dia juga mendengar suara orang menjerit histeris karena dianiaya. Muslim yang diam-diam mengintip melalui lubang dari rumahnya melihat gerak-gerik orang PKI itu dalam keremangan malam. Muslim dapat mengenali salah satu korban yang mengumandangkan azan dari sumur. Suara itu menurutnya adalah suara Kiai Haji Imam Sofwan dari pesantren Kebonsari. Ahmad Idris, tokoh Masyumi di desa Cigrok yang ketika itu sudah ditawan PKI, menyaksikan penjagalan biadab PKI dari kejauhan. Meskipun sayup-sayup dia sangat mengenal suara azan Kiai Haji Imam Sofwan yang mengumandangkan dari dalam sumur itu. Sebab Idris sering mendengarkan pengajian-pengajian Kiai Imam Sofwan. Menurut Idris, pembantaian oleh PKI di sumur Cigrok itu dilakukan dengan senapan atau kelewang. Akan tetapi dengan pentungan. Idris mengungkapkan para tawanan dengan tangan terikat dihadapkan ke arah timur sumur satu demi satu, kemudian seorang algojo PKI menghantamkan pentungan ke bagian belakang tiap tawanan tersebut. Waktu itu Idris mengenang ada tawanan yang segera setelah dihantam langsung menjerit dan roboh ke dalam sumur. Tapi ada pula yang setelah dihantam masih kuat merangkak sambil melolong kesakitan. Tangan mereka menggapai-gapai mencari pegangan. Melihat para korban merangkak seperti itu, orang-orang PKI kemudian menyeret begitu saja dan memasukkan mereka hidup-hidup ke dalam sumur. Kiai Haji Imam Sofwan menurut Idris termasuk yang tak meninggal setelah dihantam. Hal serupa juga dialami oleh kedua putra beliau, yakni Kiai Subir dan Kiai Bawani yang dibantai di sumur tua desa Kepurejo tak jauh dari sumur Cigrok. Orang-orang PKI yang melihat bahwa ternyata ada korban yang masih hidup di dalam sumur, sama sekali tak peduli, mereka lantas langsung menimbun sumur tersebut dengan jerami, batu, dan tanah. Karena itu, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa korban pemberontakan PKI tahun 1948 sebenarnya dikubur hidup-hidup. Muslim mengatakan, pada pagi hari seusai pembantaian dia mendapati lanjaran atau rambatan kacang dan jerami di kebunnya sudah habis. Rupanya, orang-orang PKI membabat semua itu untuk menimbuni sumur. Yang dimasukkan ke lubang pembantaian Cigrok paling sedikit berjumlah 22 orang. Di antara para korban itu adalah Kiai Haji Imam Sofwan, Hadi Adaba, dan Imam Faham. Hadi Adaba sendiri adalah guru Mesir yang ditugaskan mengajar di pesantren Takran, sementara Imam Faham adalah santrinya Kiai Haji Imam Mursyid yang ikut mengiringi Kiai Haji Imam Mursyid ketika dibawa mobil PKI. Tapi rupanya di tengah jalan Kiai dan pengawalnya itu dipisah. Imam Faham diturunkan di tengah jalan dan akhirnya ditemukan di dalam lubang pembantaian Cigrok. Kisah lainnya pada hari Senin 20 September 1948, tiba-tiba datang sebuah truk yang berisi orang-orang PKI, baik laki-laki maupun perempuan. Seorang perempuan sekonyong-konyong berteriak keras kepada seluruh penduduk Kauman. Dia mengatakan bahwa salah seorang anggota PKI telah mati terbunuh di kampung Kauman. Di atas truk memang ada mayat yang terbungkus kain dan hanya kelihatan kakinya. Begitulah kata Parto Manjoyo, yang ketika itu menjadi pengusaha mebel makanan di Kauman. Dia menceritakan bahwa perempuan yang berteriak tadi menginginkan ada penduduk Kauman yang mengakui telah membunuh salah seorang anggota PKI. Namun tak satupun penduduk Kauman yang mengakui karena mereka memang tak merasa pernah membunuh satu orang pun. Akhirnya rombongan PKI pergi meninggalkan ancaman akan hanguskan kampung Kauman. Ini adalah taktik licik mencari pembunuhan dalam PKI, karena sebenarnya ingin menjebak lawan-lawan yang akan menghalangi pemberontakan mereka. Pada hari Jumat 24 September 1948, PKI seperti kerumunan lebah yang menyerbu kampung Kauman. Rumah-rumah dibakar sehingga seluruh penghuni keluar dari persembunyiannya. Dalam aksi pembunuhan,
Kampung Kauman itu tak kurang dari 72 rumah terbakar dan sekitar 149 laki-laki digiring ke Mauspati. Dari Mauspati, seluruh tawanan dimasukkan ke dalam gudang pabrik rokok, kemudian diangkut dengan lori milik pabrik gula di kawasan Glodok. Dan dari Glodok, kami dipindahkan ke Geneng dan juga ke Niten. Tetapi belum disembeli, mereka berhasil diselamatkan oleh tentara Siliwangi. Begitulah kata Parto Majoyo tentang peristiwa mencekam itu. Pembakaran Kampung Kauman pada dasarnya merupakan bagian dari aksi PKI untuk memberangus pengaruh agama Islam di tengah masyarakat. Sebab sebelum aksi pembakaran itu, Madrasah Pesantren Takran juga telah dibakar. Beberapa saat setelah Kiai Imam Mursyid tertawan, pesantren Burikan pun tak luput dari serbuan PKI. Kemudian para tokoh-tokoh pesantren seperti Kiai Kenang, Kiai Malik, dan Muljono dibantai batokan. Korban lain dari kalangan ulama yang dibantai oleh PKI adalah keluarga pesantren Kebonsari Madiun. Ahmad Dainuri, putra Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi dari pesantren Mojopurno menceritakan bahwa ayahnya adalah putra sulung Kiai Kebonsari. Menurut Dainuri, ayahnya ditangkap oleh PKI bersamaan dengan ditangkapnya Bupati Magetan. Sementara adik kandung ayahnya, Kiai Haji Imam Sofwan, yang menjadi pimpinan pesantren Kebonsari ditangkap PKI bersama dengan dua putranya, yakni Kiai Zuber dan Kiai Bawaini. Jadi setelah pemberontakan itu meletus, pesantren-pesantren sudah benar-benar kehilangan pimpinan. Dan di Pondok Pesantren Gontor, PKI juga menyebarkan terornya seperti dituturkan oleh Kafrawi, saksi hidup yang diwawancarai tim jurnalis Islam Bersatu atau JITU yang saat kejadian masih jadi santri di Pesantren Gontor Ponorogo. Ketika itu pesantren Gontor dikuasai dan diancam oleh PKI. Banyak orang PKI berpakaian hitam-hitam dengan datang ke Gontor lalu mengancam. Jika tidak mau menyerah, pihaknya akan menghabiskan besok dan atau diduduki. Oleh Kiai Kafrawi dan anak-anak kecil lainnya disuruh menggosongkan Gontor dan pindah ke timur Tulungagung. Di Gontor hanya tersisa ibu-ibu, ia dan 6 orang beserta anaknya yang masih kecil, lalu berjalan menuju timur. Di perjalanan mereka ketahuan PKI, ditawanlah mereka. Akhirnya, ditawan, ditulung anak Gontor itu sekitar 50 dan digiring lagi ke Gontor setelah dipulung beberapa minggu menjadi